Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Salwin Channel di kantor Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, mengikuti musyawarah kelurahan Muskel dalam rangka verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kota Jambi. Kita ikuti liputan selanjutnya, Muskel bersama para ketua RT sekelurahan Jelutung, dan langsung dihadiri sebagai narasumber adalah Kepala Dinas Sosial Kota Jambi. Salwin Channel melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Ibu Camat Jelutung, dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekcam Jelutung, Sekcam Sekretaris Camat atau juga Sekolah Camat. Nah, jadi Pak Sekcam itu bisa digantikan Sekretaris Camat, bisa jadikan Sekolah Camat. Mendoakan Sekretaris saya, insya Allah jadinya. Waktu saya jadi camat Lanai dulu, beberapa orang menjadi camatnya. Karena camatnya Bapak Ibu, capek nikmat, capek baru nikmat. Kemudian Sekcam ini ada juga diartikan sebagai siswa camat. Tapi tidak mungkin Ibu Camat Jelutung ini baik hati dan hatinya dulu. Rasanya tidak mungkin siswa camat ya. Beliau ini kader saya, itu waktu saya berani apa tadi itu bersama seperti itu. Kader saya yang seiman dan senada. Kader yang seiman dan senada itu insya Allah dia apa yang saya arahkan ketika dia jadi lurah. Beliau ini lurah saya dulu waktu di Taman Lurah. Insya Allah jadi. Jadi urus masyarakat itu senang, kawan-kawan BKPM di Pelana itu. Sudah tuh waktu saya camat dulu saya anggarkan insentifnya. Dan besar kecil adalah nama insentif waspada, walaupun sedikit tapi ada. Kemudian yang kami banggakan tentunya Bapak Ibu para ketua RT. Rasa-rasanya saya silaturahmi dengan ketua RT ini di Jelutung sudah untuk kesekian kali juga. Pada saat itu pernah kita sosialisasi terkait dengan program Jambi Bugar. Kemudian Bapak Ibu Ketua RT, tentunya kita insya Allah, saya Kelurahan Jelutung, ini kecamatan ke-6, kemudian insya Allah kalau saya badan sehat mungkin 1.500 RT, 1.600 RT saya akan datangi untuk melakukan muskel nih. Dan Alhamdulillah Mas Eko, selama saya muskel, tidak ada Ketua RT ini yang nguap, apalagi ngantuk. Kenapa? Karena Pak Camat yang menyiapkan kopi susu. Nah, jadi tidak ada ngantuk ya. Kemudian Bapak Ibu Ketua RT, tentunya di samping kita pertemuan kita di silaturahmi, karena berkah silaturahmi ini kata almarhum guru saya di seberang waktu saya cabang pelayangan, almarhum guru Sirojudin, pasti kenal tuh, pimpinan pondok pesantren Al Jauharen. Manfaat dan berkah silaturahmi itu apa? Yang pertama, murah rezeki. Alhamdulillah sudah ada kue kotak depan saya nih. Lah banyak saya nyicip beberapa kue kotak di tiap kelurahan nih, alhamdulillah enak kalau. Dan menularkan energi positif bagi saya, sehingga saya tetap semangat dalam melaksanakan muskel ini. Berkah kedua apa dalam silaturahmi ini? Mudah-mudahan panjang umur. Rasanya panjang umur tuh yakinlah kita, insya Allah ketika kita ketemu dengan Mas Eko yang selalu menularkan tausiahnya pagi-pagi di WA saya, itu sudah keberkahan bagi saya dan panjang umur bagi saya. Dan insya Allah saya sehat besok pagi, itu sudah nikmat rezeki. Kenapa? Kalau saya sakit, berapa biaya di rumah sakit? Nah, jadi nikmat rezeki itu tidak hanya materi. Kita sehat bisa ngirup udara besok pagi, sudah sebahagian dari rezeki. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu para ketua RT, kami tadi saya sampaikan saya didampingi dayang-dayang saya dan Arjuna. Ini namanya baju-baju merah nih, seragam merah adalah pendamping PKH, pendamping Keluarga Harapan, program Keluarga Harapan. Kemudian ada juga pendamping saya namanya TKSK. Ini Pak Sopyan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, pasti kenal galau. Kemudian ada namanya Paskel, itu Ibu Paskel, tolong tegak Bu Paskel, fasilitator kelurahan.
Jadi para Arjuna dengan dayang-dayang saya inilah mata dan telinga saya di lapangan. Karena tidak telah pula saya sekota Jambi ini ngawasi, mendapatkan informasi terkait masalah sosial. Jadi dayang-dayang dan pendamping saya inilah yang sebagai mata dan telinga saya. Landasan hukum pelaksanaan muskel ni apa? Pak Kadis ngapu nak ngandung-ngandungkan muskel nian? Kami tahunya musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan. Kok Pak Kadis sosial bikin surat pemberitahuan untuk melaksanakan muskel? Jadi Bapak Ibu, landasan hukum musyawarah kelurahan ini adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Kemudian turunannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang pedoman umum DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kemudian turunannya lagi apa? Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan DTKS, pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kemudian kami mengajukan nota dinas kepada Bapak Wali Kota, mohon izin untuk melaksanakan muskel di tiap kelurahan. Alhamdulillah dapat disposisi Bapak Wali Kota, berada prinsipnya setuju untuk dilaksanakan. Jadi di dalam undang-undang tadi, di dalam peraturan Mensos tadi, ada menyebutkan dalam pasal itu bahwa untuk mengusulkan warga kita mendapatkan bantuan sosial, kemudian warga kita yang sudah mendapatkan bantuan sosial perlu dilakukan muskel, musyawarah kelurahan untuk mencapai mufakat. Karena apa? Karena Bapak Ibu Ketua RT lah yang paling tahu warganya, yang paling tahu jarum jatuh. Itu apa Pak Kadis? Validasi itu apa Pak Kadis? Verifikasi itu adalah proses pemeriksaan data itu benarnya enggak ada di wilayah kita. Contohnya, misalnya namanya si Badu pun tulisannya BABA DUDU. Oh betul, cocok dengan daftar ini, memang ada conteng. Badu itu misalnya namanya BABA DOE, ejaan lamo. Oh dah, bukan ini lagi, masih sudah Badu. Di sinilah kesempatannya kita untuk meluruskan data ini, memastikan bahwa data ini benar ada di wilayah kita. Kemudian divalidasi, apa pula itu validasi Pak Kadis? Validasi itu mau melihat kelayakan dan tidak kelayakannya. Karena bantuan-bantuan sosial diberikan kepada yang layak. Yang layak itu apa? Artinya orang yang benar-benar layak untuk menerimanya. Jadi pada saat Bapak Ibu Ketua RT melakukan verifikasi, hanya ingin mengetahui si A, si Badu nih, dia ini memang masih ada di wilayah RT 12 misal. Oh Pak Badu ini sudah pindah ke RT lain, ke kelurahan lain. Oh si Pak Badu ini sudah meninggal, lampirkan akte kematiannya. Oh si Pak Badu ini lah punya bedeng duo, lah punya kebun sawit. Tulis di situ bahwa ekonominya sudah baik. Karena perekonomian dunianya, perekonomian kita ini fluktuatif, macam roda pedati, berputar terus. Kadang di bawah, kadang di atas. Kemudian Bapak Ibu Ketua RT kaget bertanya pula, Pak Kadis, ini kami tengok daftar ini, si Badu ini kami tidak pernah ngusulkannya. Dia ini tinggal di sebelah rumah kami, tinggal ada warga di belakang rumah kami, ada di samping rumah kami. Setelah Pak Kadis ngasih daftar list BNBA ini baru kami tahu bahwa warga kami ini dapat bantuan sosial. Siapa yang ngusulkannya? Siapa yang ngusulkan WTS ini tadi? Apa itu WTS? Bukan wanita tunai sosial Mas Eko, warga tetangga sebelah. Itu. Harus paham dulu. Siapa yang ngusulkan ini? Kami tidak. Pak Ketua RT tidak. Pak Lurah tidak juga. Camat tidak juga. Jadi Bapak Ibu kalau nak tahu dari mana sumbernya, adalah dari dia dewek. Orang penerima itu dewek lah. Nah macam mana pula Pak Kadis? Apa ada dia nemui Kadis? Pak Kadis KKN? Pak Kadis menerima setoran? Tidak ada. Apakah dia nemui Menteri Sosial ke Jakarta sana? Tidak mungkin, ongkos ojek beda kasih, sanggup. Tidak. Jadi sumbernya adalah ketika ada sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 2017, penyelenggara pendataan ini institusinya adalah statistik. Jadi sumbernya dari ada sensus penduduk, sensus pertanian, sensus ekonomi, Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Susenas ini diselenggarakan oleh BPS dalam 1 tahun 2 kali, bulan Februari dan bulan September.
Jadi si Badu ini dia jujur ngisi kuesioner yang ada waktu saya susu. Dia tidak punya kulkas, dia bilang tidak punya kulkas. Dia tidak punya motor, dia bilang tidak punya motor. Pak Kadis, kok si, mohon maaf, ada yang nama Mael. Mael tuh ada mobil kok dia terima. Mael kok tidak jujur. Waktu pendataan dia ada aset, dikatakannya udah kasih aset. Oleh karena itu kini itulah mainkan pena tajam Pak Bapak Ibu Ketua RT. Kalau Mael kalau punya mobil, kan bukanlah mampu. Cuman tengok juga mobil itu mobil kredit, apa mobil hutang, apa mobil rental, galah. Maklum lah, warga kita kok kan gengsinya tinggi ya lah. Kemudian pasti ada pertanyaan berikutnya lagi. Pak Kadis, itu rumah warga saya, mohon maaf namanya Amin misalnya ya, dia tinggal di jalan ujung setapak itu. Tak ada dalam daftar list nih. Macam mana caranya Pak Kadis supaya masuk juga? Pendek bacanya Pak RT. Cuman kita bisa ngusulkan ya. Macam mana caranya? Ada pendamping saya ini. Lengkapi datanya. Apa itu datanya? SKPM, KTP, KK, rekening listrik. Cuman itu syaratnya. Tidak pula banyak-banyaknya. Cuman ingat warga kita kok Mas Eko gengsinya tinggi. Kenapa gengsi tinggi? Mohon maaf tuh kerjaan tukang ojek, kerjaan kuli bangunan, di jenis pekerjaan di KK wira swasta. Wira swasta nih di dalam kementerian sana dibaca sebagai pengusaha. Jadi oleh karena itu kalau masihlah karyawan swasta, masihlah wira swasta, kecil kemungkinan nak dapat bantuan-bantuan sosial.